bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini Sabtu 25 Juni 2022. Renungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh saudari kita Suster Maria Salva PRR yang saat ini sedang bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta dengan tema bertindak dalam diam, di mana tema ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat 51. Dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh saudari kita Suster Maria Dominik PRR yang saat ini sedang bertugas di Yogyakarta. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat terkasih, mari kita mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita untuk memulai dengan doa dan permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang kami nikmati pada hari ini. Bersama doa Bunda Maria, kami mohon mampukan kami untuk menjadi pribadi yang taat, tulus, setia, serta lembut dalam menyikapi setiap peristiwa hidup yang kami alami. Jadikan kami pribadi yang mampu untuk menyimpan semua perkara di dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem sebagai yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu,
Ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian kepada kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertindak dalam diam. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ada sebuah kisah pendek yang mengisahkan tentang kasih seorang ibu. Ada seorang ibu hidup bersama putranya. Ibu ini bekerja sebagai seorang tukang sampah. Setiap hari ia bekerja membersihkan sampah-sampah di jalanan. Dengan penuh semangat, ia bekerja dari pagi hingga malam, mengais rejeki di balik bongkahan sampah, demi melihat kebahagiaan dan kesuksesan sang anak. Tangan seorang ibu tidak hanya untuk membesarkan anak-anaknya, tetapi 2 tangan 10 jari bekerja berkorban hanya demi melihat kebahagiaan dan kesuksesan yang diraih oleh anak-anaknya. Karena kebahagiaan ataupun keberhasilan itu datangnya dari sebuah pengorbanan. Para sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, seorang ibu tidak hanya berkata atau berteori. Ia lebih banyak bertindak dan melakukan sesuatu di luar pemahaman kita. Seorang ibu akan selalu berpikir jauh ke depan untuk anak-anaknya. Kasih dalam diam, bertindak dalam diam, memberikan sebuah kehangatan dan kedamaian. Hari ini gereja seluruh dunia memperingati hati tersuci Santa Perawan Maria. Hari ini kita dikhususkan untuk mendalami, menghayati kesucian Santa Perawan Maria. Dengan sepenuh hati, Bunda Maria menyatakan kesanggupannya, siap dan rela mempersembahkan seluruh hidupnya demi terlaksananya keselamatan Allah bagi umat manusia. Dalam sabdanya hari ini yang baru saja kita dengarkan tadi, dikisahkan bagaimana pengorbanan dan kesedihan yang mendalam dari Bunda Maria
yang mengetahui Yesus kecilnya hilang dari tengah-tengah mereka. Selama 3 hari, 3 malam, Maria bersama Yusuf berkeliling mencari Yesus, dan pada akhirnya mereka menemukan Yesus berada di dalam bait Allah. Bunda Maria berkata kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Para sahabat, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hati yang suci dan lembut dari seorang Maria sungguh luar biasa. Ia mampu menyikapi dan memahami tanggapan Yesus. "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Kata-kata yang sangat menusuk, seolah-olah pengorbanan, kecemasan, kesedihan selama 3 hari 3 malam perjalanan pencarian tidak dianggap dan tidak dihiraukan. Namun, di balik kata-kata Yesus mau mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa ini adalah awal dan tujuan kedatangannya di dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar dan bercermin dari Bunda Maria, ibu yang memiliki hati yang lembut dan rendah hati. Belajar untuk menyikapi segala sesuatu bukan dengan kata-kata, tetapi dengan hati. Karena hanya dengan hati yang tenang dan damai, maka kita mampu untuk mengambil sebuah keputusan dengan benar. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, maka marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk ibu-ibu di seluruh dunia, ibu kita masing-masing di mana saja mereka berada saat ini, kedua orang tua kita. Semoga kasih dan kesetiaan Tuhan senantiasa selalu menyertai mereka semua, dan semoga pengorbanan hidup mereka membawa sukacita dan kebahagiaan bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa mohon pertobatan bagi ibu-ibu yang telah membuang, membunuh dan tidak mau mengakui kehadiran anak-anak mereka. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun senantiasa membuka jalan pertobatan bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi semua saudara-saudari kita yang saat ini sedang menderita sakit. Semoga dengan perantaraan doa Bunda Maria, mereka boleh mengalami ketenangan, kedamaian, dan mampu untuk berjalan bersama Bunda Maria di dalam iman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin.
Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bertindak dalam diam. Terima kasih Bapak Ibu dan para sahabat semuanya yang telah siap dan setia bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita pada hari-hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.